أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadin muttasilin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahibbullaha lima yaghfiruna." Cintailah Allah karena sebab banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillah. Enggak cukup hanya di situ. Kita juga diperintah oleh Rasulullah untuk cinta kepada beliau karena alasan cintanya kita kepada Allah. Kita cinta kepada Allah kenapa? Enggak kurang-kurang Allah kasih nikmat kepada kita. Kita cinta kepada Rasulullah wajib. Kenapa? Alasannya karena kita cinta kepada Allah. Ngaku cinta kepada Allah, enggak cinta sama Rasulullah. Ada terima. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Sebagaimana kita wajib cinta kepada Allah, kita wajib cinta kepada Rasulullah sama. Enggak kalah wajibnya kita wajib cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah alasannya nikmat. Cinta kepada Rasulullah alasannya karena kita cinta kepada Allah. Lah kalau cinta kepada ahli bait para habaib, ya karena kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambung satu paket. Ibarat mata uang itu kalau satu sisinya gagal cetak ya nggak laku. Sama ngaku cinta kepada Allah modalnya cinta kepada Rasulullah, ngaku cinta kepada Rasulullah modalnya adalah cinta para habaib. Jadi cinta kepada ahli bait Nabi adalah merupakan anak tangga pertama yang bisa menyampaikan kita kepada cintanya Rasulullah dan akhirnya bisa menyampaikan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima." Yang aku iman, perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyak salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, lantas caranya kami bersalawat kepada Anda ini bagaimana? Lihat, perhatikan bagaimana jawaban Rasulullah. Yang ditanya sahabat, bagaimana cara kami umatmu menyampaikan salawat kepada Anda ya Rasulullah? Tapi Rasulullah menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duh, sahabat nggak tanya bagaimana caranya kami bersalawat kepada kamu. Yang ditanya bagaimana kami bersalawat kepada Anda. Tapi Rasulullah nggak cukup hanya bersalawat kepada Rasulullah saja. Harus kita bersalawat kepada keluarga Nabi. Karena itu nggak boleh kita ini salawat hanya kepada Rasulullah. Makruh hukumnya. Kita harus bersalawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang bersalawat
solawatnya tanpa disempurnakan dengan solawat kepada keluarga Nabi, maka itu disebut dengan sholatul batrok, solawat yang buntung. Artinya antara potensi diterima ataukah ditolak oleh Rasulullah, lebih besar resiko ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam mazhab Qadim, Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu faradun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai ahli bait Rasulullah, wahai anak cucu keturunan Rasulullah, cinta kepada kalian adalah merupakan kewajiban yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Nabi nggak minta apa-apa. Nabi nggak minta, nggak ngundat-ngundat jasanya, cuma satu, al mawaddah fil qurbah. Bayangkan, Allah bilang kepada Rasulullah, qul, Muhammad bilang ya, sampaikan. Memangnya Rasulullah kalau nggak diperintah sampaikan, nggak nyampaikan? Nyampaikan. Karena itu salah satu sifat wajibnya Rasul adalah al-amanah. Nggak boleh al-kitman, harus menyampaikan walaupun tidak. Banyak ayat yang lain nggak diperintah oleh Allah qul, tapi disampaikan Rasulullah. Tapi kenapa Allah perintah kepada Nabi Muhammad qul? Padahal Allah juga tahu. Padahal Allah juga tahu bahwa kalaupun nggak diperintah qul, tetap disampaikan oleh Rasulullah. Tetap. Kenapa kalau diperintah? Berarti informasinya penting, bukan karena Allah curiga Rasulullah nggak nyampaikan nanti akhirnya diperintah qul. Enggak. Itu informasinya penting. Apa? La as'alukum alaihi ajran. Katakan wahai Muhammad, ini perintahnya Allah. Aku Muhammad nggak minta kepada kalian apa-apa kecuali satu, al mawaddah fil qurbah, cinta kepada keluargaku. Bayangkan itu. Jadi Nabi itu dalam tanda kutip ngundat-ngundat, dalam tanda kutip ya, atas jasanya beliau kepada kita, ngundat-ngundatnya cuma satu. Apa itu? Al mawaddah fil qurbah, cinta kepada keluargaku. Bayangkan itu. Kemudian apa? Kafakum min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaihi la salata lahu. Kata Imam Syafi'i, cukup bagi kalian wahai ahli bait akan keagungan kemuliaan kalian bahwa barang siapa yang sholat di tasyahud akhir, di tahiyat akhir, nggak bersolawat kepada kalian, la sholatalah, nggak sempurna sholatnya. Dalam mazhab Qadim batal sholatnya, nggak sah. Dalam mazhab Jadid, mazhab Syafi'i dikatakan makruh kalau kita di tasyahud akhir tidak bersolawat kepada keluarga Nabi, sengaja ditinggalkan, makruh. Sunnah muakkadah kapan kita tahiyat akhir untuk bersolawat kepada keluarga Nabi. Kalau ditinggalkan atau lupa, sunnah untuk sujud sahwi. Bayangkan itu. Sunnah untuk sujud sahwi. Kita rukuk baca subhanallahil azim bihamdih, lupa, enggak sunnah sujud sahwi. Ketika kita sujud subhanallahil a'la bihamdih, lupa, enggak dibaca, enggak sunnah sujud sahwi. Ketika kita duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, lupa, enggak dibaca atau sengaja enggak dibaca. Setelah Fatihah kita sunnah baca surat pendek, nggak dibaca surat pendek, entah lupa atau sengaja, nggak sunnah sujud sahwi. Kesusu salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunnah sujud sahwi. Sebelum salam tadi, sekadung salam sih gimana? Kelupaan dia, sunnah sujud sahwi. Bayangkan kemuliaan Rasulullah. Kita kadang-kadang kalau menyampaikan hal seperti ini nggak boleh ada enak ya baik begitu. Sebentar, malaikat itu nggak boleh iri kepada kita sebagai manusia. Padahal malaikat lebih taat kepada kita, kepada Allah daripada kita. Nggak boleh iri. Saya mau tanya, malaikat sama manusia siapa yang lebih mulia? Manusia lebih mulia. Saya belum berbuat apapun, nol masih ngalahkan kemuliaan malaikat. Nggak tahu mulai kapan diciptakan sujud sampai kiamat, ngalahkan. Malaikat boleh iri? Nggak boleh. Para nabi, Nabi Adam kakeknya Rasulullah, Nabi Ibrahim kakeknya Rasulullah, Nabi Ismail kakeknya Rasulullah. Tahu-tahu lahir Rasulullah menjadi afdalur rasul, afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Boleh para nabi yang lain iri, enak men. Nabi Muhammad ini teko keri mlebu surga disian. Misalkan. Boleh nabi ngomong seperti itu? Enggak boleh. Buktinya ada nabi yang ngomong seperti itu? Enggak ada. Syariatnya paling gampang, sholatnya cuma 5 waktu.
Kapan mau tobat, bentuk istighfar? Kami umat Bani Israel, kapan lisan ini maksiat kudu diketok. Kapan mata ini maksiat kudu dicongkel untuk diterima tobatnya oleh Allah. Kapan kami murtad harus bunuh diri. Subhanallah. Enak saat yang boleh iri, enggak boleh. Itu kehendaknya Allah. Terserah. Udah. Sekarang Gusti pinggir nanti gapakno. Kita punya hak apa untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok enak? Habaib tahu-tahu lahir dicintai. Gitu. Kita ini nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad, nggak pernah terbersih dalam benak kita. Kok enak Nabi Muhammad? Moro-moro gak kenal, gak opo, kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Enggak. Jadi hati. Bicara seperti ini bukan bicara dalil, bukan bicara dalil yang sahih. Bicara seperti ini, bicara hati yang bersih. Ya? Bicara hati yang bersih. Bicara cinta sama habaib bukan bicara tentang dalil. Walaupun dalil banyak. Al-Quran ada, riwayat sahabat ada, hadis Nabi ada. Banyak kitab berjilid-jilid. Tapi kalau didengarkan dengan hati yang kotor percuma. Terang tapi kacamatanya kotor. Peteng. Sama. Mendengarkan hal-hal seperti ini adalah yang lebih dibutuhkan bukan dalil. Yang lebih dibutuhkan adalah hati yang sahih daripada dalil yang sahih. Cukup bagi kalian, kata Imam Syafi'i, akan kemuliaan kalian bahwa kapan ada orang sholat nggak ada sholawat kepada kalian, nggak diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kalau kita merujuk hadis tadi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah ahli baitku, keturunanku. Kenapa alasannya? Karena kalian cinta kepada aku. Jadi bukan karena ilmunya. Kita cinta sama habaib bukan karena ilmunya. Jadi kalau ada habaib yang awam nggak kita cintai, enggak. Mau cinta kita kepada habaib yang ulama atau yang bukan ulama, alasannya satu, karena Nabi. Titik. Cinta nggak boleh hanya kepada yang populer, misalkan terkenal. Yang nggak terkenal enggak. Hanya cinta kepada enggak. Hanya cinta kepada yang kaya, yang miskin enggak ada. Enggak ada itu. Enggak ada. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Hati-hati. Nyambungnya ke situ. Berhasil kita dapat cintanya Rasulullah. Berhasil dapat kita cintanya Allah. Tapi kalau gagal kita dalam cinta kepada habaib dengan tulus, ikhlas, suci, niatnya enggak ada niat apa-apa, maka kita gagal di dalam mendapat cintanya Rasulullah SAW. Kapan kita gagal mendapat cintanya Rasulullah? Jangan tanya cintanya Allah kita dapat atau enggak. Nah, jadi bukan karena kita nggak diperintah oleh Rasulullah cinta kepada ilmunya, enggak. Ini hobi. Jelas ini ya. Itu tekankan itu. Saya cinta habaib. Kenapa? Lah wong saya cinta sama Rasulullah kok. Lah mosok saya cinta sama kakeknya benci sama cucunya, nggak mungkin. Saya cinta sama sampean Pak, cuman putune sampean ini, waduh loh, kurang ajar kan begitu ya. Padahal masih omong, tapi kan kurang ajar. Apa perlu nih ngomong cinta sampai aku? Lalu ternyata dia benci sama ahlul bait, iya, benci kepada anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Nah, karena itu, ya cuman begini ya. Kalau ada habaib misalkan yang awam, ya bukan diikuti. Nah, yang belajar itu sama habaib yang berilmu, jelas ya. Tapi untuk cinta sama. Cinta sama untuk belajar, ya semuanya juga begitu. Ngapunten, contoh, Gus itu nggak semuanya alim. Ada Gus yang alim, ada Gus yang bukan alim. Lah kalau mau belajar, ya belajar sama Gus yang alim. Selesai. Tapi cintanya anak kiai. Sebagaimana anak kiai itu kiai, bahasanya orang dulu. Anaknya guru itu guru, bahasanya orang dulu. Ya sudah. Tapi untuk cinta, untuk belajar, ya lain. Untuk mengikuti, meneladani, cari yang tepat. Ya. Karena itu Ibn Arabi mengatakan, "Fala ta'dilu bi ahlil baiti khalqan, fa ahlul baiti manusia." Tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding dengan ahlul bait dalam urusan penciptaannya. Kapan diciptakan, mulia, titik. Wis. Mau protesnya sama Allah, jangan kepada kita. Maaf, kita ini nggak bisa milih menjadi anaknya siapa. Saya ini nggak bisa milih jadi anaknya siapa. Saya nggak bisa milih saya punya bapak atau ibu siapa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa milih saya punya kakek siapa. Saya nggak bisa milih. Allah dari saya. Apa haknya kita untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kok enak mentuji protes sama Allah. Jangan protes sama yang ngomong.
Kenapa? Saya nggak bisa milih saya menjadi anaknya siapa. Sebagaimana panjenengan juga nggak bisa milih jadi anaknya siapa. Fala ta'jilu bi ahlil baiti khalqan. Nggak ada yang sebanding dengan ahlul bait dalam urusan bait. Kapan diciptakan mulia? Kenapa? Darahnya sambung dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya nasab fulan bin fulan, fulan bin fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul baiti hum ahlus siyadah. Ketahuilah kepemimpinan itu mau nggak mau pasti ada dalam tampuk kepemimpinannya para ahlul bait. Buktinya apa? Nanti yang menjadi Imam Mahdi siapa? Muhammad bin Abdullah. Keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari Sayyidina Hasan. Fa buhum minal insani khusrun. Benci kepada mereka adalah kerugian yang nyata. Cinta kepada mereka adalah merupakan ibadah. Ya. Cinta kepada ahlul bait tanda keimanan. Benci kepada mereka adalah tanda kemunafikan. Siapa yang ngomong Rasulullah? Kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, cinta kepadamu adalah tanda keimanan. Benci kepadamu adalah tanda kemunafikan. Titik. Tolak ukurnya yang diberikan oleh Rasulullah gamblang jelas. Rumus itu sudah. Cinta iman, benci munafik, titik. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Bukan Nabi itu membelani putu, tapi bukan karena Allah. Karena Allah, apa yang diucapkan sama Nabi itu adalah merupakan wahyu, firman yang Allah turunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca dalam Maulid Tiba, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fal dzakiri. Ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang suci, yang Allah kehendaki terhadap mereka kesucian. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur ritsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu ayat Allah. Allah intinya begini. Kita nggak bakal tahu bagaimana sejatinya, bagaimana hakikatnya kemuliaan Habib kecuali nanti di akhirat. Kita nggak bakal tahu persis hakikat sejatinya kemuliaan anak cucu Nabi kecuali nanti di akhirat. Contoh nih, Allah inginkan terhadap mereka ahlul bait, para habaib, kesucian. Apa yang maksud kesucian ini? Hakikatnya nanti di akhirat. Nanti di akhirat bakal ketemu kami, bakal tahu semuanya. Ada yang bilang dalam tafsir kesucian di sini yang dimaksud adalah kesucian daripada kekufuran, kesucian daripada dosa, kesucian daripada kemunafikan, kesucian dari ini. Ada khilaf. Tapi dari semua khilaf ini pasti ada benang merahnya. Kapan kita tahu benang merahnya? Kapan kita tahu titik temunya? Nanti di akhirat. Ada sudah. Kalau sudah bicara akhirat ya sudah. Termasuk kita ini loh. Umat dulu boleh protes kepada Allah. Ya Allah, kok enak jadi umatnya Muhammad? Lahir jadi umatnya Muhammad, masuk surga paling dulu. Padahal kami iman lebih dulu. Sholatnya 5 waktu, kami sholatnya 50 waktu. Boleh protes mereka? Enggak. Sekau usah iri. Ketahuilah orang-orang sekarang banyak yang benci sama Habib karena apa? Menganggap mereka adalah saingan. Menganggap mereka adalah bicara hati. Ini bicara hati. Betul kata Nabi, yang benci munafik. Mungkin ulama, mata manusia. Bukan di mata Allah, bukan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum amanul ardi fadzakir. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat, mereka adalah merupakan pengaman bumi. Kok bisa dikatakan pengaman bumi? Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, "An-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard." Bintang-bintang ini adalah merupakan pengaman bagi penduduk langit, tapi ahli baitku adalah merupakan pengaman bagi penduduk bumi. Rasulullah menyamakan dengan apa? Syubbihu bil anjumis zuhuri. Ini sudah. Mereka ahlul bait disamakan dengan anjum. Apa anjum? Bintang. Bintang pengaman bagi penduduk langit. Mereka ahlul bait keturunanku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Disamakan syubbihu bil anjumi zuhuri. Makanya kalau baca qasidah, kalau ngerti artinya itu ngerti, enak. Ada dzaq itu tingkat sensitivitas yang peka, sehingga bisa membawa orang terbawa dengan suasananya. Tapi kalau cuma modal suara, kadang-kadang nggak nyampe. Kadang orang baca qasidah sambil joget yang keterlaluan ya, yang berlebihan. Itu karena dia nggak ngerti artinya. Kalau dia ngerti artinya, nggak berani sudah. Kenapa? Ya paham.
Maknanya apa? Maksudnya apa? Tujuannya kemana? Syubbihu bil anjumi zuhri mithla ma qad jaa fi sunani. Sebagaimana yang banyak Rasulullah memberikan keterangan kepada kita. Ahlu baiti kasafinati Nuh, faman dakhalaha naja, wa man takhallafa anha halak. Ahlul baitku itu seperti perahunya Nabi Nuh, yang masuk selamat, yang tertinggal celaka. Yang tertinggal celaka, walaupun anaknya Nabi, tapi tertinggal dari perahunya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh sendiri celaka. Artinya apa? Siapapun dia, punya ilmu sebanyak apapun, kalau nggak cinta sama ahlul bait, rugi. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Titik. Mau apa? Jadi, ya memang kadang-kadang begini. Terkesan ada tendensi kalau saya yang menyampaikan sebetulnya. Kan saya nyampaikan hadis ya, gak moro-moro gitu. Kayak nyampaikan hadis. Satu. Yang kedua, masa orang tua ketika merintah anaknya untuk hormat, itu berarti orang tuanya gila hormat? Enggak, itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban. Bukan berarti kita yang mungkin ahli sholat berjamaah, ahli sholat 5 waktu, ngajak orang lain untuk sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu, kita merasa lebih suci. Enggak. Tapi ini adalah merupakan kewajiban. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Selesai. Sama. Al-Fajir menyampaikan ini bukan yang hormat sama saya, bukan dalam urusan itu. Yang hak sampaikan. Dapat mal bagi ilallah. Hidayah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang tua, nak yang hormat, kapan keluar ucapkan salam, kapan masuk ucapkan salam. Nak yang hormat, kapan keluar pamitan, cium tangan, kapan masuk juga begitu, ucapkan salam, pamitan. Dan seterusnya. Oh, bapak gila hormat ini. Masa begitu? Ya enggak, itu kewajiban, masa dijarno. Anak kalau kecilnya nggak diatur, gedenya nggak punya aturan. Ya sudah, kewajiban itu. Sama. Al-Fajir menyampaikan ini, nggak ada lain, nggak ada tendensi. Insya Allah, mudah-mudahan nggak ada tendensi. Ikhlas, ya sampaikan gitu aja. Yang hak adalah hak. Ya, adapun hidayah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun hidayah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca Rabbi fanfa'na, kadang-kadang orang ini baca maulid tapi benci habaib kadang-kadang. Baca rotib tapi benci habaib kadang-kadang. Baca qasidah Ahlu Baitil Mustafa Tuhri tapi pele-pele kadang-kadang. Rabbi fanfa'na bibarakatin, kembalinya ke siapa itu Rabbi fanfa'na bibarakatin? Li khamsatun. Siapa khamsatun? Ahlul kisah. Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, li khamsatun. Baca, cuman kadang-kadang ngajak orang untuk benci sama habaib. Ojo ambek habib iki, milih habib. Cinta. Kalau masalah kecocokan terserah. Tapi cinta nggak bisa ditolak. Cinta nggak bisa ditolak, nggak boleh. Nah, karena itu, kata Mbah Maimun gimana? Kalau ada misal kalau ada ahli bait yang nakal seperti Al-Quran sobek, oleh dititik. Oh, Al-Quran suwek dadekno keset. Oh, Al-Quran suwek jadi bungkusnya kacang. Nggak boleh, tetap mulia. Terus gimana urusan keluarga itu? Kalau ada habaib yang nakal, urusannya Rasulullah. Coba belok. Tugasnya kita cuma satu, lek iso nolong alhamdulillah. Misal lapor ke Rabito, Bib, aku ingin ketemu fulan Bib. Dek gen sing gak pantes. Tolong Bib, kalau saya ya bukan siapa-siapa, mungkin jenengan punya kenalan sama orang tuanya atau Rabito. Laporkan. Bukan malah ngasih duit. Dikai duit, dikai mabuk badal. Dikai malah cinta Bib. Hati-hati. Ketemu Rasulullah jenengan nanti. Nggak bisa, bukan cinta menjerumuskan, cinta itu menyelamatkan. Cinta kok malah menjerumuskan. Cinta itu bukan, cinta itu sekiranya kita berbuat sesuatu yang manfaat, bukan yang madarat. Tanggung jawab. Cintanya kita dipertanggungjawabkan, manfaatnya nanti di akhirat. Hati-hati, bencinya kita kepada ahlul bait juga dipertanggungjawabkan kelak nanti ada di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Naam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Beliau mengatakan apa? Urbubu Muhammadan fi ahli baiti. Kalau mau mendekat kepada Nabi Muhammad, nih kita ini nggak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin punya posisi ada di surga nanti, manfaatkan keberadaan habaib. Selesai. Kita ini sudah nggak hidup sezaman dengan Nabi, menyia-nyiakan. Maaf, bukankah banyak orang sekarang ini yang nggak kenal siapa habaib, saudara-saudara kita? Pokoknya orang Arab lah ngono. Saya teringat cerita daripada guru saya.
Habib Taufik itu mengatakan ketika guru saya Habib Taufik sakit, buncur kepalanya, kemudian ketemu sama Kiai Hamid, panggil, kenapa jatuh buncur, nasihati sama Kiai Hamid, yang anteng masih kecil, jangan nakal-nakal, kesian abah, kesian umi, disuwuk, ditungakno. Kalau anak sekarang, anaknya habaib lugur, anaknya wong Arab pancene. Saya ngalami itu waktu masih kecil dulu. Tapi karena ketidaktahuan ya, ada yang karena tahu, itu, ada mungkin mana ya habaib yang bedik aja nih, kau esok diatur, tingkai, wow, tahu kan ada. Kiai Hamid itu gimana? Dinasehati. Ustaz, makanya jangan nakal-nakal, kesian abah, kesian umi, itu nggak no. Begitu. Kiai Hamid itu kalau mau ziarah ke makamnya Habib Ja'far, guru futuhnya itu, banyak orang ziarah sama Kiai Hamid tapi nggak ziarah sama Habib Ja'far, padahal jejer. Boleh dikatakan kakinya Habib Ja'far ada di kepalanya Kiai Hamid posisinya itu. Kiai Hamid itu kalau ziarah kepada Habib Ja'far itu ngelepas sandal jalan puluhan meter. Ngelepas sandal sudah. Kalau sudah semakin dekat ngesot sudah. Kayak masih hidupnya Habib Ja'far itu. Habib Ja'far itu guru futuhnya Kiai Hamid. Dalam pembacaan Riyadhus Shalihin sampai sekarang di Pondok Salafiyah masih dibaca Riyadhus Shalihin itu tanpa diartikan. Dibaca begitu saja sebagaimana Kiai Hamid membaca di hadapan Al-Habib Ja'far. Dibaca karena sama-sama ngerti, ya nggak diartikan sudah. Bil barokah, tapi fotonya Kiai Hamid dari situ. Kiai Hamid nggak jadi Kiai Hamid kecuali karena mahabbah. Kiai Hamid nggak jadi Kiai Hamid, jadi jangan ngaku cinta sama Kiai Hamid kalau benci sama habaib atau pilih-pilih habaib. Jangan ngaku. Jangan habaibnya, Kiai Hamidnya nggak seneng gitu. Kalau ada orang ngaku cinta sama Kiai Hamid, ya hadir hallnya tapi ternyata pilih-pilih. Ojo milih ojo seneng ambek iki. Wah, semacam-macam dah ya. Fitnahnya zaman sudah. Cuman kita ini habaib hidup zaman sekarang masih bersyukur. Sayyidina Husain dipenggal oleh orang yang mengaku cinta sama beliau. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali dibunuh. Anak cucu Nabi zaman dulu dikerangkeng seperti budak, diusir sana, diusir sini. Kenapa? Kemunafikan, kepalsuan. Parah kalau zaman dulu. Taat. Totoane nyowo, jadi habaib zaman dulu totoane nyowo. Naam, itu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Itu siapa? Him itu siapa ini maksud? Ahlul bait itu. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan Rabbi fanfa'na bi barakatihim adalah kembalinya kepada li khamsatun. Kalau kepada li asyratun ya bukan hanya ahlul bait, tapi ahlul bait termasuk di situ. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali. Naam. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah juga pernah mengatakan begini. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana jiwaku ada di kekuasaannya, aku lebih senang menyambung tali silaturahmi dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung tali silaturahmi kepada keluargaku sendiri. Artinya bukan Sayyidina Abu Bakar itu nggak nyambung silaturahmi kepada keluarganya, nyambung. Cuman prioritas buat beliau adalah nyambung tali silaturahmi kepada ahlul bait. Subhanallah. Dulu ada namanya Kiai Murtabo, ada di Pasuruan. Ya, mungkin yang sepuh-sepuh pernah tahu mungkin ya. Saya dapat cerita daripada guru saya lah, Al-Habib Taufik, zaman itu. Walhasil Kiai Murtabo ini hibin, cinta sama habaib. Beliau itu pernah jadi santrinya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad, sangeng. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, cucu daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Belajar. Karena tahu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini seneng bandeng, bikin tambak di Bangil khusus untuk Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ceritanya anaknya nggak pernah ngerasain satu aja bandengnya, itu nggak ada. Semuanya betul-betul untuk menjadi miliknya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Singkat cerita, Al-Habib Abdullah meninggal. Al-Habib wali besar ya. Al-Habib Abdullah meninggal. Al-Habib bingung, siapa terusan guru saya ya? Zaman dulu kan habaib masturin ya, banyak yang nyamar semuanya. Ya.
dan mungkin populasinya juga nggak sebanyak sekarang dan seterusnya. Walhasil bingung siapa. Kalau sekarang mati satu ya ada yang lain banyak. Dulu bingung siapa. Akhirnya ketemu sama Al Habib Ali bin Segaf Kebon Agung Pasuruan. Al Habib Ali bin Segaf ini termasuk gurunya Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ketika sama-sama nyantri kepada Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang bawa Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Al Habib Alwi. Meninggal di Kebon Agung. Ketemu, senengnya setengah mati nih. Al Habib Kiai Murtadho ini seneng. Akhirnya udah nyantri kepada beliau. Wes sampai wasiat Kiai Murtadho, kalau saya meninggal makamkan di mana Al Habib Alwi bin Segaf meninggal. Wes makamnya dekat dengan Bayangno, sampai mati ini dipikiri. Saya kepingin meninggal di mana itu dipikiri. Kalau sekarang ya lek gak terkenal gak ditekani ya. Hah? Lek dungane gak mandi ya engko sik. Ada, gitu-gitu nggak ada. Kalau bukan ulama, kalau bukan orang kaya, kalau nggak ada manfaatnya, kalau miskin, kalau nggak terkenal, kadang-kadang dimanfaatkan, walaupun kadang-kadang ada habaib yang memanfaatkan juga. Makanya saya kalau bicara kadang-kadang ngomong begini, kau nok muhibbin kok Kiai Hamid, iyo, soalnya kau nok habaib kok Habib Ja'far. Nggak ada muhibbin seperti Kiai Hamid. Ya betul, karena apa? Karena habaibnya nggak ada yang seperti Habib Ja'far. Ada ya, ada, sebetulnya ada, cuman jadi nggak boleh kita ini cari muhibbin. Inti kalau punya akhlak seperti Habib Ja'far, nanti bakal ketemu muhibbin seperti Kiai Hamid. Gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi sebaliknya, kalau ada orang sekarang ngaku muhibbin, ngaku magamnya sama seperti Kiai Hamid berarti. Jangan gampang-gampang ngaku muhibbin. Sama seperti ini. Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan kami adalah ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah itu orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Kalau ada orang ngomong la ilaha illallah tapi mendahulukan dunia daripada akhirat, lastum biha shadiqin bal antum kadzibin. Ini kata Allah, kalian enggak jujur, kalian bohong, bal antum kadzibun, kalian dusta semuanya. Terus gimana? Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah. Itu doa. Tapi kalau kita ngaku ana min ahli la ilaha illallah, ya, ana min ahli gauli la ilaha illallah. Hanya ucapannya iya. Zahirnya iya, batin belum. Batin belum. Sama, kalau kita ngaku muhibbin belum. Jangan ngaku muhibbin, berusaha untuk menjadi muhibbin. Sama seperti orang ngaku ahli surga, jangan. Saya masih berusaha untuk masuk. Kenapa? Kalau orang ngaku muhibbin, ngaku seperti Kiai Hamid berarti. Jadi harus seimbang. Yang habaib jangan cari muhibbin. Yang berusaha untuk muhibbin jangan ngaku muhibbin. Kenapa? Magamnya wali, magamnya aulia itu. Muhibbin itu bukan sekedar gelar begitu saja. Itu magam kewalian seseorang. Ya, pernah Kiai Ahmad Jufri besuk Pasuruan. Saya tahunya karena dari guru saya ya. Walhasil Kiai Ahmad Jufri ini dulu bagian ceramah dari kalangan kiai. Kalau dari kalangan kalau Kiai Hamid bagian doa. Ini ya, bagian doa. Waktu itu ada acara Isra dan Mi'raj di Masjid Jami' Pasuruan. Kiai Ahmad Jufri datang. Ini sama santri-santrinya di Cepakno, apa namanya itu, kasur Palembang itu yang bisa dilipat. Nah ya, wes Cepakno itu duduk di situ, di atasnya kasih bantal. Oh ya. Kiai Ahmad Jufri ini nggak kuat ongkap buka bajunya. Ini ya, sambil kipas-kipas. Nggak ada kipas angin dulu, pakai kertas, pakai kipas-kipas. Wes, karena belum tiba waktunya untuk ceramah, udah, ya, nengok kanan, kita lagi nengok kiri. Nggak lama Al Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, abahnya Habib Taufik, masuk ke Masjid Jami', tapi nggak ngelewati depannya Kiai Ahmad Jufri dan belakang. Nggak tahu yang Jufri. Buka bajunya, duduk di atas kasur. Kemudian pakai bantal, buka bajunya, tolak. Ternyata kelihatan Habib Abdul Qadir selesai sholat tahiyat masjid, wiritan, mengeluarkan tasbih, kelihatan. Terus jingkat. Responnya tuh jingkat, kaget. Bukan terus, ada. Enggak, jingkat kaget, langsung dilipat sendiri yang namanya bantal. Apa namanya? Yang namanya kasur. Bantal. Jadi kanan bantal, kiri kasur. Bajunya bener. Ya kopiah, imamah, genano kabeh. Terus ketemu sama Abdul Qadir, halaf Habib, enggak tahu, enggak kelihatan. Wes, kasur dihamparkan, bantal dikasihkan. Makruh nolak bantal, diterima sama Abdul Qadir. Tapi enggak lama kemudian keluar Habib Qadir. Ya,
cinta itu dari hati. Kalau cinta dari hati, responnya itu ketok, bukan dibuat-buat. Spontanitas sudah, spontanitas itu sudah. Ada akhlak, ada mutakhallik. Akhlak itu dari hati. Kalau mutakhallik masih berusaha, masih memaksakan diri untuk beretika. Ada orang yang etikanya memang darah dagingnya sudah etika sudah. Jadi nggak bisa lepas daripada akhlak. Akhlaknya nggak dibuat-buat, ya itu sudah. Kiai-kiai dulu begitu, akhlaknya nggak dibuat-buat. Nah, Allah.